Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV, channel yang los gak rewel. Oke, pada video kali ini Mas Ulul akan memenuhi permintaan dari teman-teman sekalian. Kemarin banyak sekali yang meminta untuk membahas soal ataupun kisi-kisi yang sekiranya muncul selama proses seleksi petugas sensus. Nah, di sini kita nggak akan membahas mengenai soalnya, karena apa? Di BPS sendiri tidak memiliki pakem atau soal apa yang nanti akan muncul. Jadi itu tergantung dari wilayah BPS masing-masing. Namun di sini kita akan belajar bersama, belajar mengenai pengetahuan umum tentang sensus penduduk tahun 2020 ini. Oke, yang pertama Mas Ulul akan membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan sensus penduduk. Namun sebelumnya Mas Ulul perlu sampaikan bahwa sensus penduduk merupakan kegiatan pendataan kepada penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, baik itu WNI maupun warga negara asing yang berniat menetap di Indonesia. Nah, itu kegiatan sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0. Misalnya tahun 2020 ini, tahun 2010 kemarin juga dilaksanakan sensus, tahun 2000, tahun 1990, 80, 71, dan 61. Itu pertama kali sensus diadakan di Indonesia setelah merdeka. Nah, apa sih dasar hukum pelaksanaan kegiatan statistik di Indonesia, utamanya kegiatan sensus? Nah, dasar hukum yang paling utama dan yang selama ini digunakan BPS dalam melaksanakan kegiatan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Nah, dari undang-undang tersebut BPS melaksanakan kegiatan pengumpulan data statistik dasar maupun statistik sektoral yang nantinya akan ditugaskan kepada masing-masing kementerian lembaga untuk statistik sektoral. BPS sendiri mengumpulkan data statistik dasar. Nah, sensus dan survei-survei yang dilaksanakan BPS itu merupakan salah satu contoh hasil dari statistik dasar. Itu. Nah, selengkapnya mungkin teman-teman bisa searching saja Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Setelah mengetahui dasar hukumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pelaksanaan sensus penduduk. Apa sih tujuan dilaksanakan SP? Nah, BPS sendiri mencanangkan satu tujuan besar pelaksanaan sensus penduduk, yaitu untuk mengumpulkan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu menuju satu data kependudukan. Kenapa sih itu penting? Jadi begini, selama ini kan kita tahu, kita mungkin ada semacam kebingungan bahwasanya BPS, kementerian lain, Bappenas, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BKKBN, atau bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka memiliki data jumlah penduduk versi mereka tersendiri. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat pengguna data akan kebingungan data mana yang akan kita gunakan sebagai data jumlah penduduk Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya sensus penduduk ini nanti akan menghasilkan hanya ada satu sumber data kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia itu seperti ini, hanya ada satu versi saja, gitu. Itu harapannya adanya pelaksanaan sensus penduduk ini. Nah, hal itu sudah diwujudkan salah satunya dengan adanya metode kombinasi combine method dalam pelaksanaan sensus penduduk ini, dengan menggunakan data basis data dasar dari Ditjen Dukcapil sebagai pintu masuk dalam pelaksanaan sensus penduduk. Jadi, data-data dari Dukcapil digunakan BPS sebagai dasar dalam melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan. Nanti data-data itu akan dilengkapi oleh Badan Pusat Statistik. Itu yang dinamakan metode kombinasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat pelaksanaan sensus penduduk. Nah, banyak sekali sebenarnya manfaat dari pelaksanaan pengumpulan data sensus ini. Salah satu manfaat penting yang paling utama yaitu sebagai dasar dalam proses perencanaan. Maksudnya gimana? Jadi begini, misalnya di suatu wilayah yang di sana itu belum ada sekolah dan rumah sakitnya. Nah, untuk membangun sekolah dan rumah sakit ini, pemerintah tentu memerlukan adanya data pembanding, data jumlah penduduk yang ada di wilayah itu. Jangan sampai jumlah rumah sakit dan jumlah sekolah yang dibangun itu tidak sesuai dengan komposisi penduduk yang ada di sana. Misalnya dari sekian banyak sekolah ternyata warganya hanya sedikit, jadi kan terjadi semacam pemborosan, tidak efisien, jumlah warga tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang disediakan.
Nah, itulah manfaat mengapa kita harus mengumpulkan data sensus penduduk atau data jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Selain itu, salah satu manfaat dari pengumpulan data sensus nanti akan bisa digunakan sebagai proyeksi untuk meramalkan jumlah penduduk Indonesia dalam tahun-tahun ke depan itu seperti apa. Nah, itu sebagai dasarnya digunakan untuk proyeksi, yaitu data sensus. Itu merupakan manfaat dari pengumpulan data, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sensus penduduk ini yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di website sensus.bps.go.id. Oke, setelah kita mengetahui dasar hukum, tujuan dan manfaat pelaksanaan sensus penduduk, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan ataupun proses bisnis pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 ini. Ada 7 tahapan pelaksanaan sensus penduduk, diantaranya 4 tahapan itu sudah berjalan hingga saat ini bahkan, dan sisanya 3 tahapan nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Oke, kita akan bahas satu persatu ke-7 tahapan itu, mulai dari tahap pertama yaitu koordinasi dan konsolidasi. Ini sangat penting, semacam pembukaan kita memberitahu kegiatan kita kepada pemerintah daerah setempat. Selain itu, tujuan dari koordinasi dan konsolidasi ini untuk mendapatkan dukungan, bahkan arahan ataupun instruksi dari pemerintah daerah dari level tertinggi presiden hingga level SLS, agar mereka turut memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat agar memberikan data kepada petugas BPS nantinya. Bahwasanya seharusnya sensus ini wajib, warga negara itu wajib memberikan data kepada BPS, dan data-data yang diberikan masyarakat tentu akan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Jadi masyarakat jangan takut untuk memberikan data kepada petugas sensus nanti. Dan petugas sensus di lapangan nanti resmi, mereka akan mengenakan tanda pengenal bahkan rompi agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak ada masyarakat ataupun petugas gadungan gitu. Jadi benar-benar resmi ditugaskan oleh negara. Nah, setelah tahapan koordinasi dan konsolidasi, tahap kedua yaitu penyiapan basis data dasar. Nah, ini merupakan tahapan baru, di sensus sebelumnya itu nggak ada. Karena apa? Pada sensus tahun ini BPS menggunakan data dari Ditjen Dukcapil sebagai dasar dalam pelaksanaan lapangan nanti untuk dilakukan verifikasi dan updating dalam pelaksanaan bulan September nanti. Jadi data-data dari Dukcapil itu disiapkan sebagai nantinya akan terbentuk semacam DP atau daftar penduduk. Tuh. Oke. Tahap berikutnya, tahap ketiga yaitu sensus penduduk online. Nah, ini sudah berjalan pada bulan Februari hingga Mei kemarin. Sebenarnya rencana awal SP online ini berjalan pada 15 Februari hingga 31 Maret. Karena adanya pandemi kemarin dan respon masyarakat yang masih rendah, BPS akhirnya memperpanjang pelaksanaan sensus penduduk online hingga akhir bulan Mei tahun 2020. Jadi teman-teman yang kemarin sudah mengisi SP online, nanti mungkin dalam pelaksanaan lapangan cukup dikonfirmasi saja bahwa teman-teman sudah melaksanakan SP online gitu. Oke, kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat yaitu penyusunan daftar penduduk. Nah, dari data basis dasar tadi dan hasil SP online nanti akan disusun semacam daftar penduduk atau rincian-rincian penduduk yang akan digunakan petugas sensus nantinya selama pelaksanaan lapangan. Jadi diharapkan penyusunan daftar penduduk ini akan mempermudah petugas sensus dalam mencari ataupun melengkapi data sensus penduduk itu nanti. Oke, masuk ke tahap berikutnya yaitu pemeriksaan DP. Nah, mungkin yang saya jelaskan ini sudah teknis ya, mungkin nanti akan dipelajari lebih lanjut jika teman-teman lolos menjadi petugas sensus. Namun nggak masalah, sebagai tambahan pengetahuan saja. Pemeriksaan DP ini kita akan memeriksa DP dari hasil proses bisnis keempat tadi bersama dengan ketua SLS. Apakah benar warga ini berada di wilayah ini? Apakah benar warga ini tinggal di sini dan sebagainya. Nah, setelah dilaksanakan pemeriksaan DP, langkah selanjutnya yaitu verifikasi lapangan. Nah, di sini petugas sensus akan turun ke lapangan satu-satu mengecek bangunan, mengecek batas-batas wilayah dan sebagainya. Terus tahap terakhir yaitu proses pencacahan lapangan. Nah, setelah semua kegiatan pemeriksaan dan verifikasi selesai, tahapan terakhir yaitu pencacahan di lapangan. Nah,
proses pencacahan, proses bisnis 567 ini akan Mas Ul jelaskan pada sesi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih teknis pengumpulan data di lapangan. Jadi, pelaksanaan lapangan sensus penduduk tahun 2020 ini telah melalui penyesuaian yang sebelumnya harus dilaksanakan pada bulan Juni, namun karena adanya pandemi ini terpaksa harus mundur pada bulan September. Nah, proses pelaksanaan di lapangan nanti terbagi berdasarkan zona. Ada 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona wawancara. Bedanya apa? Jadi gini, untuk zona 1 itu biasa disebut juga sebagai zona drop off pick up. Maksudnya apa? Jadi nanti setelah petugas sensus melaksanakan proses bisnis ke-5, yaitu pemeriksaan DP, selanjutnya ke-6 updating ataupun verifikasi lapangan, nanti petugas sensus akan akan memberikan dokumen kepada warga, kepada masyarakat agar mereka mengisinya secara mandiri. Nah, setelah itu masyarakat akan mengembalikan kembali, akan di pick up oleh petugas sensus. Nah, itu yang dinamakan zona dopu. Setelah itu zona kedua yaitu zona non dopu. Nah, bedanya apa? Jika zona dopu tadi masyarakat akan mengisi data secara mandiri, bedanya untuk zona non dopu ini hanya akan dilaksanakan proses bisnis ke-5 dan ke-6, yaitu updating atau pemeriksaan DP dan verifikasi lapangan. Nah, dari kedua kegiatan tersebut diharapkan sudah diperoleh informasi-informasi terkait kependudukan yang dibutuhkan oleh BPS. Selanjutnya, zona ketiga yaitu zona wawancara. Ini khusus untuk wilayah Papua Barat dan Papua saja, yaitu tetap melaksanakan pemeriksaan DP, verifikasi lapangan, dan pencacahan secara langsung di lapangan. Itu bedanya. Jadi untuk zona 1 tadi, zona dopu itu biasanya dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang akses internetnya susah, jadi tidak bisa menggunakan KPI. Sementara untuk zona 2 ini karena menggunakan KPI, menggunakan Android, tentu akan memerlukan sinyal internet yang memadai. Nah, ini biasanya dilaksanakan hampir sebagian besar di wilayah Jawa, wilayah ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, kecuali di Papua dan Papua Barat tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa sih pelaksana lapangan kegiatan SP 2020 ini. Nah, secara umum ada 3 jenis petugas. Yang pertama, petugas sensus. Nah, ini nanti petugas sensus yang akan langsung turun ke lapangan, koordinasi dengan ketua SLS setempat untuk melakukan pemeriksaan DP, verifikasi lapangan, hingga memberikan dokumen kepada masyarakat untuk zona dopu. Nah, di atasnya petugas sensus ini ada yang dinamakan Koseka, koordinator sensus kecamatan. Ini semacam koordinator timnya lah itu. Nah, satu Koseka ini akan membawai sekitar 15 petugas sensus. Jadi misalnya di suatu wilayah ada 15 SLS atau 15 petugas. Dari 15 petugas ini nanti akan dibawai oleh 1 orang Koseka. Nah, Koseka ini biasanya dari pegawai BPS, koordinator kecamatan di BPS itu sendiri, ataupun mitra-mitra senior yang sudah pengalaman mengikuti kegiatan sensus. Nah, selain petugas sensus dan Koseka, ada satu lagi yang namanya petugas task force. Petugas task force ini nanti yang akan mencacah wilayah-wilayah yang rawan, misalnya di lapas, di kolong-kolong jembatan, di wilayah yang ada konflik dan sebagainya. Jadi wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh seorang petugas sensus biasa nanti akan di task force langsung oleh petugas task force itu sendiri. Oke, mungkin itu tadi beberapa hal penting terkait pelaksanaan lapangan sensus penduduk tahun 2020 ini. Nah, untuk detail lebih lengkapnya lagi nanti akan teman-teman pelajari pada proses pembelajaran atau pelatihan jika teman-teman dinyatakan lolos seleksi petugas sensus ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas hal-hal lain terkait sensus penduduk nanti yang di luar teknis. Misalnya kemarin ada pertanyaan begini, itu nanti sistem kerjanya itu seperti apa? Berapa gaji yang diterima? Oke, Mas Ul mungkin akan memberikan gambaran saja. Kalau terkait berapa honor yang diterima, mungkin nggak bisa menjawab, itu nanti akan dijelaskan jika sudah ada perjanjian kontrak dari BPS masing-masing. Yang pasti layaklah honor yang diberikan dengan seberapa berat pekerjaan teman-teman di lapangan nanti. Kalau untuk perjanjian kontraknya nanti akan dikontrak kerja selama
kurang lebih 15 hari pada bulan September. Pertanyaan lain yang mungkin ditanyakan, itu nanti setelah kegiatan sensus akan diikat lagi nggak kerjasama dengan BPS? Nah, itu tergantung kinerja dari teman-teman. Jika misalnya nanti selama pelaksanaan lapangan teman-teman semua menunjukkan kinerja bagus, organik atau pegawai BPS menilai teman-teman ini layak untuk diikut sertakan kegiatan BPS selanjutnya, bisa jadi nanti jika ada kegiatan survei rutinan BPS, teman-teman akan dilibatkan. Jadi gini, sebagai gambaran di BPS itu tiap bulan itu ada kerjaan, ada kegiatan pengumpulan data di pasar, di penduduk, di perusahaan-perusahaan. Nah, itu semua kegiatannya memerlukan mitra tambahan atau petugas di luar organik BPS. Nah, mitra itu biasanya muncul dari kegiatan sensus-sensus seperti ini. Dari kegiatan besar, mitra yang baik yang menonjol itu akan dilibatkan, akan diikutsertakan dalam kegiatan BPS berikutnya. Tuh, jadi silakan teman-teman nanti yang lolos seleksi tunjukkan komitmen dan kinerja kalian sebaik-baiknya. Oh iya, ini kelupaan tadi. Nanti jika teman-teman lolos harus mengikuti prosesi rapid test. Ini kenapa sangat penting? Karena untuk menjamin bahwa teman-teman ini terbebas dari virus atau pandemi COVID-19. Nah, untuk biayanya sendiri itu akan dibiayai oleh negara untuk pelaksanaan rapid test. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mikir biaya untuk pelaksanaan rapid test. Termasuk itu juga nanti selama pelaksanaan lapangan, teman-teman semua akan dibekali dengan APD, misalnya masker, face shield, sarung tangan, dan sebagainya. Tuh, jadi nggak usah khawatir nanti di lapangan door to door ke rumah tanpa alat pelindung. Jadi teman-teman akan dibekali oleh APD itu. Oke, mungkin itu tadi beberapa hal di luar teknis yang bisa Mas Ulul sampaikan. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin nanti Mas Ulul bisa membantu menjawab, atau teman-teman bisa langsung menghubungi kantor BPS terdekat di wilayah domisili kalian. Seluruh kabupaten kota di Indonesia ada kantor BPS-nya. Nah, jika teman-teman bingung mencari alamatnya, kalian semua bisa membuka websitenya di alamat www.bps.go.id. Nanti di sana kalian bisa melihat per provinsi dan per kabupaten kota. Atau jika ingin cepatnya, langsung saja klik nama kabupaten kalian disertai bps.go.id. Misalnya kalian tinggal di Blora, Jawa Tengah. Nah, tuliskan blora.bps.go.id, termasuk wilayah lain juga. Oke lur, mungkin itu yang bisa Mas Ulul sharing terkait pelaksanaan persiapan rekrutmen sensus penduduk, kisi-kisi atau materi pentingnya. Jika ada yang masih kebingungan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan Mas Ulul jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Salam Los God Rewel.